yaitu apa yang dikaji, bagaimana cara mengetahuinya, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, pembahasan pertama yaitu ontologi, apa yang bisa dikaji. Ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos atau ada, dan logos atau ilmu. Ia membahas hakikat realitas, apa yang benar-benar ada dan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Misalnya, dalam biologi, ontologinya adalah makhluk hidup dalam fisika, materi dan energi, dalam sosiologi, masyarakat dan interaksi sosial. Tanpa ontologi, kita tidak tahu apa yang sedang kita pelajari. Ontologi memberi batas dan fokus pada ilmu. Apakah realitas bersifat material, spiritual, abstrak, atau empiris? Ini penting karena menentukan arah penelitian dan metode yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua yaitu epistemologi atau bagaimana ilmu itu diperoleh. Epistemologi berasal dari episteme atau pengetahuan dan logos atau ilmu. Dia menjawab pertanyaan bagaimana kita tahu sesuatu itu benar, apa metodenya, bagaimana menguji kebenarannya. Ilmu diperoleh melalui observasi, eksperimen, rasionalisme, intuisi, atau bahkan wahyu tergantung paradigma ilmunya. Misalnya nih, sains dalam menggunakan metode ilmiah, hipotesis, eksperimen, atau verifikasi. Sementara filsafat lebih mengandalkan logika atau reflektif kritis. Epistemologi juga menentukan standar kebenaran, apakah kebenaran itu objektif, subjektif, relatif, atau absolut. Tanpa epistemologi, ilmu bisa jadi sekedar opini tanpa dasar. Dan yang ketiga, aksiologi. Untuk apa ilmu itu digunakan? Aksiologi berasal dari axios atau nilai, logos atau ilmu. Ia membahas nilai-nilai yang melekat pada ilmu, etika, moral, tujuan, dan dampak penggunaannya dalam kehidupan manusia. Contohnya, ilmu nuklir bisa digunakan untuk energi bersih atau positif, tapi juga untuk bom atau atom untuk negatifnya. Disinilah aksiologi berperan atau mempertanyakan apakah ilmu itu bermanfaat, apakah aman, apakah adil, siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi alat penghancuran. Aksiologi mengingatkan kita bahwa ilmu bukan netral. Ia selalu membawa nilai, tanggung jawab, dan konsekuensi moral. Keterkaitan ketiganya sebagai fondasi filsafat ilmu. Ketiga cabang ini saling terkait erat dan membentuk siklus utuh. Ontologi menentukan apa yang dikaji, lalu epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahuinya, kemudian aksiologi menentukan untuk apa pengetahuan itu digunakan, dan akhirnya penggunaan ilmu tersebut kembali mempengaruhi pemahaman kita tentang realitas atau ontologi. Adapun contoh konkretnya, ontologi virus adalah entitas biologis nyata. Epistemologi kita pelajari virus lewat mikroskop, uji lab, dan data statistik. Aksiologi adalah hasil penelitian digunakan untuk vaksin atau manfaat atau senjata biologis bahaya. Tanpa ketiganya, ilmu kehilangan arah, metode, dan makna. Filsafat ilmu hadir justru untuk menjaga keseimbangan antara ketiganya, agar ilmu tetap manusiawi, bertanggung jawab, dan bermakna bagi peradaban. Nah, untuk penutupnya yaitu, jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukan sekedar teori abstrak. Mereka adalah kompas bagi setiap ilmuwan, pendidik, dan praktisi. Dengan memahami ketiganya, kita tidak hanya tahu apa yang kita pelajari, bagaimana caranya, tapi juga mengapa kita melakukannya dan untuk siapa. Cukup sekian, terima kasih.